Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Mimbar Intelek. Nah, ini yang akan saya sampaikan, termasuk banyak pertanyaan yang disampaikan melalui kolom chat, di kolom komentar maupun di Instagram saya, yang menyatakan terkait dengan syarat khusus dan syarat khusus tambahan untuk kenaikan jabatan akademik dosen ya, baik untuk asisten ahli, lektor maupun lektor kepala dan juga guru besar atau profesor. Nah ini saya menjawab sekaligus ya banyaknya pertanyaan yang memang disampaikan oleh teman-teman dosen karena sepertinya uh, masih banyak yang belum mau membaca aturan terbaru ya, baik itu di Kepmendikti nomor 52 tahun 2025 maupun di Kepmendikti ya. Satu yang di Permen, yang satu di Kepmen. Kalau yang di Kepmen ini adalah yang saya sampaikan itu yang 39 tahun 2026. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa kita ketahui ya bahwa saat ini untuk mempublikasikan artikel ilmiah yang bisa dijadikan sebagai syarat khusus maupun syarat khusus tambahan untuk kenaikan jabatan akademik dosen itu membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Kemudian mungkin bisa ada kesalahan-kesalahan baik minor maupun mayor yang kemudian menyebabkan kita itu kesulitan untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku dan lain sebagainya. Kebetulan saya sudah menyediakan prompting yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku. Nah, dengan proses yang lebih cepat tentunya, dan Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu dosen, ini adalah ketentuan syarat khusus, baik itu sebagai penulis tunggal ya, maupun sebagai penulis kelompok ya. Di sini ditulis bahwa syarat khusus itu sebenarnya sejak dari POPAK 2019 itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai syarat khusus dalam kenaikan jabatan akademik dosen. Ya baik itu ke lektor, lektor kepala, mulai dari asisten ahli hingga ke guru besar. Maksud saya seperti itu. Jadi yang diperbolehkan itu adalah tetap harus yang beranggota ya. Jadi berkelompok, tulisannya harus berkelompok. Jadi ini banyak yang bertanya kemarin, saya punya beberapa jurnal internasional, tapi beberapa tersebut itu adalah penulis tunggal. Apakah itu bisa dijadikan sebagai syarat khusus untuk kenaikan ke lektor kepala ataupun guru besar? Jawabannya tidak bisa. Ya, jadi ketentuan syarat khusus seperti yang tertulis di situ adalah bukan penulis tunggal, ya, bukan hasil penelitian juga yang berasal dari tesis maupun dari disertasi. Nah, pengusul atau pembimbingan mahasiswanya dan memiliki nilai kebaruan serta karya ilmiah yang tidak diterbitkan oleh perguruan tinggi asal. Jadi, kalau Bapak Ibu misalnya ya, punya di jurnalnya di kampusnya, kemudian menerbitkan di kampus tersebut, maka juga tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus ya, terutama misalnya ke asisten ahli ya, karena rata-rata kalau jurnal di kampus itu kan rata jurnal Sinta ya, semacam itu. Ada beberapa yang jurnal Scopus juga. Nah itu kenapa kok tidak bisa dilakukan dari kampusnya sendiri? Karena proses reviewnya berdasarkan dari pertemanan seperti itu. Jadi tidak bisa digunakan sebagai syarat khusus. Nah lebih jelasnya ini sudah dibuatkan dalam bentuk tabel ya seperti ini. Jadi kalau untuk yang asisten ahli ke lektor, jadi kita membahas ini dalam bentuk satu step ya. Jadi tidak dalam skema loncat jabatan Bapak Ibu dosen, tapi satu step. Jadi kalau dari asisten ahli ke lektor apa saja yang dibutuhkan? Kalau syarat khususnya itu tentu menghasilkan satu artikel ya di Jurnal Nasional Terakreditasi minimal Sinta 4 ya. Berarti yang Sinta 5 dan Sinta 6 itu tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus. Tetapi itu bisa dijadikan misalnya untuk menambah jumlah kum seperti itu. Nah, pada saat artikel itu diterbitkan, itu atau dinilai, itu ketentuannya sebagai penulis pertama ya, atau dia menghasilkan satu artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q4 ya, dengan SJR ya, Scientific Journal Rankingnya itu di atas 0,1 atau impact factor di atas 0,05 saat artikel itu diterbitkan dan dinilai statusnya tidak dibatalkan ya, atau cakupan tidak dihentikan sebagai penulis pertama.
atau bagi dosen pada bidang seni menghasilkan satu karya hasil seni yang diakui dan bereputasi nasional atau internasional dengan ketentuan sebagaimana tercipta atau sebutan lain yang disesuaikan, ya. Jadi ini banyak kemarin dosen-dosen itu, ada salah satu dosen yang berkomentar itu dia itu pencipta lagu gitu. Kemudian untuk syarat khusus ke lektor kepala, jadi dari lektor ke lektor kepala, ya. Kalau kita lihat di sini, kalau dari lektor ke lektor kepala itu adalah jurnal internasional bereputasi minimal Q3, ya. Berarti kalau yang Q4 tidak bisa dipakai, dengan nilai SGR di atas 0,2 atau impact factor di atas 0,5 saat artikel diterbitkan dan saat nilai statusnya tidak dibatalkan, ya, atau tidak discontinue. Nah, dia harus bertindak sebagai penulis pertama sekaligus bertindak sebagai penulis korespondens, Bapak Ibu dosen. Jadi ini Bapak Ibu dosen harus memahami hal tersebut, ya. Jangan hanya cuma bertindak sebagai penulis pertama saja atau hanya cuma bertindak sebagai penulis korespondensi. Kemudian jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 2 atau Sinta 2, ya, saat artikel diterbitkan dan dinilai sebagai penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondens. Atau bagi dosen pada bidang seni itu menghasilkan satu karya seni yang diakui dan bereputasi internasional, ya, dengan ketentuan sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai. Nah, jadi dengan kata lain, pada lektor kepala ini dia menghasilkan satu publikasi saja. Jadi memilih Bapak Ibu dosen antara poin A atau poin B. Gitu. Kalau memudahkan yang Bapak Ibu dosen poin B, ya silakan untuk mengejar yang poin B-nya gitu. Jadi tidak perlu harus memaksakan ke poin A dulu. Jadi strateginya itu Bapak Ibu dosen kejar dulu yang syarat khususnya, ya. Syarat khususnya kalau sudah terpenuhi, untuk publikasi pemenuhan kumnya itu akan lebih mudah tercapai dibandingkan kalau kita mengejar syarat khususnya di belakangan. Jadi syarat khususnya dulu yang dipenuhi ya, baru Bapak Ibu dosen bisa mengejar kekurangan kumnya seperti apa. Nah, selanjutnya untuk yang dari lektor kepala ke profesor, nah ini berbeda, ya. Kalau yang asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala itu butuh satu artikel. Kalau yang ini tuh minimal 2, ya. 2 syarat khusus berupa publikasi, ya, atau 2 karya seni, ya, yang berkualitas. Jadi satu publikasi itu adalah Q2, ya, dari lektor kepala ke profesor, ya, Q2 dengan nilai SGR di atas 0,25 atau impact factor di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak di-cancel atau tidak dibatalkan atau tidak dihentikan. Nah, dia harus bertindak sebagai penulis pertama sekaligus penulis koresponden. Dan nah, di sini ada kata dan Bapak Ibu dosen, ya. Jadi bukan atau. Kalau atau itu kan kita memilih, ya, salah satu. Nah, kalau dan berarti 2 yang dihasilkan atau satu artikel yang publikasi, ya, baik itu di Q3 ataupun di jurnal terakreditasi Sinta 1. Jadi pada jurnal yang kedua itu bisa di jurnal Sinta 1 atau di jurnal Q3. Tetapi salah satunya itu harus ada di Q2 gitu. Dan kalau yang di jurnal Q3 ataupun di Sinta 1 itu tidak harus bertindak sebagai penulis pertama sekaligus penulis koresponden. Jadi milih, baik dia bisa bertindak sebagai penulis pertama atau dia hanya cuma bertindak sebagai penulis korespondens gitu. Jadi sebenarnya triknya itu adalah memenuhi dulu yang poin 1 ini. Dan poin 1 ini kalau sudah terpenuhi, berarti pada poin kedua, baik itu memilih antara Q3 ataupun jurnal nasional Sinta 1, yang terpenting Bapak Ibu dosen itu bertindak sebagai penulis pertama atau sebagai penulis korespondensi gitu. Syukur-syukur kalau bisa sekaligus, ya, penulis pertama sekaligus korespondensi. Itu akan lebih memudahkan asesor PAK itu menilai kualitas artikel Bapak Ibu dosen atau kontribusi Bapak Ibu dosen itu lebih bagus. Kemudian yang ketiga itu bagi dosen di bidang seni itu menghasilkan 2 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional dengan ketentuan sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai. Nah, khusus untuk ke guru besar itu ada syarat khusus tambahan, ya. Jadi ada 4 poin yang bisa dijadikan syarat tambahannya. Kita memilihnya salah satu dari 4 tersebut. Yang pertama itu adalah
pernah mendapatkan hibah penelitian atau pengabdian masyarakat kompetitif ya, baik itu Bapak Ibu dosen itu punya mendapatkan hibah dari misalnya dari Kemendikti, dari BRIN, kayak gitu ya. Kemudian dapat dibuktikan dengan data penerima hibah penelitian tercantum dalam Sinta Bapak Ibu dosen ya. Kemudian atau pernah membimbing program doktor ya di perguruan tinggi sendiri atau di perguruan tinggi lain ya, setidaknya satu mahasiswa doktor dari luar negeri misalnya sebagai promotor, atau 2 mahasiswa dalam negeri ya sebagai promotor, atau 3 mahasiswa doktor sebagai co-promotor gitu. Nah ini tentu berat bagi kampus-kampus yang dalam tanda kutip mereka tidak memiliki program doktoral ya, tapi mungkin saja dia misalnya dipercaya sama punya kolega mungkin di waktu di S2-nya atau S3-nya sehingga dipercaya untuk membimbing. Seperti itu bisa. Kemudian pernah menguji setidaknya 3 mahasiswa doktor sebagai penguji ujian tertutup ataupun terbuka. Satu diantaranya penguji di luar institusi yang dibuktikan dengan SK atau surat tugas menguji disertasi. Ya, nah ini bisa dibuktikan ya. Dan ini juga pada poin 2 dan 3 itu sulit bagi mereka yang tidak memiliki program doktoral. Nah, yang poin keempat itu mitra bestari ya sebagai reviewer. Ini sangat memungkinkan Bapak Ibu dosen ya. Jadi jurnal internasional itu banyak sekali menawarkan mencari tenaga-tenaga sebagai reviewer ya, setidaknya di jurnal internasional bereputasi minimal Q3 ya, yang diterbitkan oleh penerbit luar negeri institusi sendiri ya, yang dibuktikan dengan bukti penugasan, permintaan, ucapan terima kasih, atau bahkan sertifikat gitu. Karena ada beberapa jurnal itu dia tidak memberikan sertifikat gitu, tetapi melalui proses email seperti itu. Atau bisa sebagai kelima itu PIC ya. PIC kerjasama penelitian dengan profesor atau perguruan tinggi luar negeri yang dibuktikan dengan proposal penelitian bersama ya, atau memorandum of agreement yang telah mendapatkan jaminan pembiayaan seperti itu. Nah itu ini ya. Nah sedangkan untuk ini yang keterangan lebih lanjut mengenai syarat khususnya ini nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke. Terima kasih, saya kira cukup sekian. Nanti kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.